Audio Jungle. Teknologi komunikasi. Tema 7, subtema 3. Tahukah kalian apa itu komunikasi? Ya, komunikasi banyak sekali istilahnya. Artinya, komunikasi itu dapat berbicara bertatap muka langsung atau berbicara melalui telepon, bahkan bisa juga menulis surat dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Dari beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya komunikasi adalah menyampaikan informasi secara langsung maupun tidak langsung berupa tulisan dan lisan. Kemudian, bagaimana sih cara berkomunikasi? Cara komunikasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Komunikasi secara langsung dapat dilakukan dengan saling bertatap muka dan saling berbicara secara langsung. Dan yang kedua, komunikasi tidak langsung yaitu komunikasi yang menggunakan perantara atau media supaya bisa melaksanakan komunikasi. Misalkan dengan handphone, televisi, telepon, radio, faksimiles, pentungan, dan yang lainnya. Seiring dengan perubahan zaman, kini komunikasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, terutama dipengaruhi oleh perkembangan teknologi komunikasi. Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan teknologi komunikasi? Ya, teknologi komunikasi adalah proses perekaman komunikasi yang semakin maju untuk mempermudah menyampaikan informasi baik berupa lisan maupun tulisan dengan kecanggihan intelektual atau ilmu pengetahuan. Dari proses perkembangan teknologi komunikasi tersebut, maka akan menghasilkan sebuah alat komunikasi yang bermacam-macam. Di antaranya ada dua jenis. Yang pertama yaitu tradisional dan yang kedua adalah komunikasi modern. Berikut ini adalah beberapa contoh alat komunikasi tradisional. Yang pertama menggunakan asap dari hasil pembakaran. Dahulu asap ini digunakan oleh suku Indian. Yang kedua adalah trompet dan yang ketiga adalah lonceng. Kedua-duanya ini berasal dari luar negeri dengan tujuan untuk memberikan sebuah pesan. Sedangkan di Indonesia ada yang namanya kentongan dan berikutnya adalah gong. Alat ini digunakan untuk memberitahukan adanya pencuri atau bencana alam. Kentongan dan gong ini cara menggunakannya yaitu dipukul dengan irama yang berbeda-beda untuk menunjukkan sebuah kegiatan atau peristiwa yang berbeda pula. Selain alat komunikasi pesan suara, berkembang juga alat komunikasi secara tertulis. Yang dahulu banyak orang menggunakan berbagai jenis lembaran untuk menulis. Ada lembaran dari tanaman papirus, daun lontar, dan perkamen dari kulit hewan seperti kambing, domba, dan sapi. Selain itu, alat tulis juga diciptakan. Mula-mula alat tulis dibuat dari batang alang-alang dan bulu angsa. Cara menggunakannya yaitu alang-alang dan bulu angsa dicelupkan ke dalam tinta. Di Indonesia, kegiatan surat menyurat sudah dilakukan sejak zaman kerajaan. Saat itu, cara pengiriman yang dilakukan untuk mengirim surat yaitu dengan menggunakan burung merpati. Namun, seiring perkembangan zaman pada masa penjajahan, surat menyurat pun berkembang dengan didirikannya kantor pos pertama. Berikutnya adalah alat komunikasi modern. Alat komunikasi modern ini dibuat karena adanya perkembangan teknologi dan tentunya adanya keinginan masyarakat untuk berkomunikasi secara jarak jauh. Sejak dahulu, manusia saling berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan isyarat atau mengirimkan kurir, yaitu orang yang bertugas membawa dan menyampaikan pesan. Namun, setelah listrik ditemukanlah sebuah alat komunikasi yang disebut dengan telegraf. Telegraf ditemukan oleh seorang warga Amerika yang bernama Samuel Morse bersama asistennya yaitu Alexander Bain pada
1837. Pesan pertamanya dikirim pada 6 Januari 1838. Pesan dikirim melalui telegraf dilambangkan dengan sinyal listrik dan dikirimkan dalam bentuk titik dan garis yang harus diartikan. Pesan yang dikirimkan disebut telegram. Selanjutnya ditemukanlah telepon. Telepon ditemukan pada sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak 16 Oktober 1882. Mula-mula penelepon akan tersambung dengan operator yang akan menghubungkan dengan orang yang dituju. Bentuk telepon pun semakin berkembang. Jangkauan telepon pun juga semakin luas berkat adanya kabel telepon dan satelit. Perkembangan teknologi komunikasi kini juga semakin maju dengan ditemukannya internet. Melalui internet, kita dapat berkomunikasi dari mana saja dan kapan saja. Dengan internet, kita dapat melihat orang yang kita hubungi melalui panggilan video. Dengan adanya internet, kita juga bisa melakukan pengiriman informasi menjadi sangat mudah. Nah, untuk mengirim sebuah informasi seperti ini, maka di zaman sekarang berkembanglah alat komunikasi modern, yaitu alat komunikasi yang berupa komputer. Selain itu, juga berkembang pula alat komunikasi modern tercanggih di zaman sekarang, misalnya handphone atau mobile phone. Dengan kedua alat canggih tersebut, kini kita sudah bisa melakukan komunikasi dengan menggunakan media sosial. Media sosial merupakan suatu wadah atau tempat untuk saling berkomunikasi dan saling bertukar pikiran. Melalui media sosial, kita dapat menyampaikan pikiran, berbagi pengalaman, mengirim pesan, foto, dan video kepada teman ataupun keluarga. Ada banyak jenis media sosial. Setiap jenis media sosial memiliki ciri masing-masing. Contoh media sosial yang pertama adalah blog pribadi. Blog pribadi ini, pembaca dapat meninggalkan komentar pada tulisan yang dibuat. Selanjutnya terdapat jejaring sosial. Jejaring sosial dapat mengunggah pesan, foto, dan video. Pemilik media sosial juga dapat mengatur siapa saja yang dapat melihat unggahannya tersebut. Apakah dapat dilihat secara umum atau hanya oleh teman saja? Media sosial memiliki peran yang sangat penting. Media sosial dapat digunakan dalam menjalin hubungan dengan teman atau keluarga yang jaraknya jauh. Namun, pengguna media sosial harus berhati-hati membagikan informasi pribadinya. Untuk memiliki media sosial diberikan batasan umur. Anak-anak tidak dapat memiliki media sosial sendiri dan perlu didampingi oleh orang tua. Berikut contoh media sosial yang dapat digunakan pada saat ini. Misalkan ada Facebook, ada WhatsApp, ada Instagram, dan yang lain-lainnya. Sekian pembelajaran tentang bab teknologi komunikasi. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali di pembelajaran berikutnya.